Pemirsa Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI mendesak pemerintah untuk segera membayarkan tunjangan kinerja Tukin sebagai salah satu program Quick Win Presiden. Untuk membahasnya pada sore ini sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Anggun Gunawan selaku Koordinator Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek atau ADAKSI dan juga Bapak Tenaga Ahli Mendikti-Saintek Bapak Yohanes Gunawan atau yang kerap disapa dengan Prof. Jogun. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja saya ingin mendengarkan curahan hati Anda Pak Anggun terkait dengan apa yang Anda perjuangkan hari ini di istana. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi aksi hari ini merupakan puncak dari kesabaran dosen dari seluruh Indonesia yang sejak tahun 2020 tidak dibayarkan tukinnya gitu. Kami juga heran ketika misalnya pegawai-pegawai lain yang ada di perguruan tinggi negeri dibayarkan tukinnya, sementara kami selalu dikecualikan, tidak pernah dibayarkan gitu. Setiap ada perpres, setiap ada Permendikbud, kemudian dosen dikecualikan. Jadi ini menjadi concern kami bersama dan ini merupakan titik puncak dari kesabaran para dosen yang berjumlah 80.000 di seluruh Indonesia. Ini periodenya kapan belum dibayarkan, Pak Anggun? Belum dibayarkan sejak tahun 2020. Itu berapa yang harus diterima dari 2020 hingga kini? Itu berapa hitung-hitungannya satu orang dosen, Pak Anggun? Ya, itu beragam ya maksudnya tergantung jabatan fungsionalnya gitu. Bisa sampai 200 sampai ada yang 1 M untuk yang bergelar guru besar gitu, yang jatuhnya profesor. Ya, langkah hari ini apakah sama dengan langkah yang sebulan lalu Anda dan juga teman-teman lakukan di Kemendikti-Saintek juga berdemo? Ini apa yang membedakan antara hari ini sama sebulan lalu, Pak Anggun? Oke, pada tanggal 6 Januari, kami secara simbolik mengirimkan bunga kepada kementerian karena pernyataan dari PLT Sekjen pada masa itu di tanggal 3 Januari yang mengatakan dua hal. Yang pertama adalah untuk tahun anggaran 2025 ini tidak ada tukin untuk dosen gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tidak diakui sebagai pegawai kementerian. Kami tidak diakui. Dosen itu bukan pegawai kementerian, kata Prof. Togar gitu. Ini yang membantik kemudian reaksi kawan-kawan untuk mengirimkan bunga gitu. Ini kemudian aksi hari ini kami sudah meminta kepada kementerian untuk membuat pernyataan resmi terkait dengan tukin ini, tapi nggak pernah muncul pernyataan resmi itu. Oleh karena itu, kami pada akhirnya berkonsolidasi dari Aceh sampai Papua untuk terjun hari ini. Dan kawan-kawan itu ada yang naik darat gitu ya, bis, kemudian juga ada yang naik kapal laut dari Sulawesi gitu. Karena mereka ingin menuntut haknya terkait dengan tukin ini. Yang hari ini di istana ini seluruh yang hadir dari Aceh sampai Papua atau cukup dosen yang ada di Jakarta saja atau bagaimana ya Pak Agun? Perwakilan dari seluruh Indonesia Mas. Dari Aceh sampai Papua. Sekitar 300-an orang. Dan mereka ya berdonasi lah ya. Karena kita tahu gaji dosen juga susah untuk bayar tiket pesawat gitu. Kebanyakan mereka menempuh jalur darat untuk datang ke Jakarta. Baik, silakan direspon Pak Prof. Jogun dengan curahan hati di awal ini dialog oleh Pak Anggun. Silakan Anda respon. Ya, baik. Pak. Ya, saya pun dosen, jadi saya juga ikut prihatin. Tapi sebaiknya kita mencoba untuk menelaah secara objektif apa kendala sehingga tidak bisa dibayarkan tukin 2020 sampai 2024. Jadi yang pertama, mohon izin ya, saya uraikan. Jadi proses birokrasinya sampai dengan pembayaran tukin dosen ASN itu ada 5 tahap. Itu yang wajib ditempuh, Pak. Tidak bisa tidak. Sayang saya tidak bisa tayangkan karena saya tadi sudah minta berulang kali tapi ternyata tidak diizinkan untuk tayang. Satu, menteri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu harus mengusulkan kelas jabatan dosen ASN kepada Menpan RB. Itu langkah pertama, Pak. Langkah kedua, setelah Menpan RB menyetujui, ya,
maka Menpan RB akan menerbitkan surat persetujuan kelas jabatan. Oke. Yang ketiga, setelah Menpan RB menyetujui kelas jabatan, maka menteri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu harus mengusulkan besaran tukin, Pak, untuk tiap kelas jabatan kepada Kementerian Keuangan. Itu langkah ketiga, Pak. Kalau Menteri Keuangan setuju, akan dibuat rancangan perpres, Pak. Rancangan perpres tentang tukin dosen ASN. Dan yang kelima, itu adalah setelah perpres terbit, maka kementerian yang menangani pendidikan tinggi harus menerbitkan permen. Jadi peraturan menteri. Sorry, saya sebutkan bukan Kepmen ya, Pak. Bukan Kepmen. Nah, itu adalah prosedur baku proses birokrasi. Oke, selanjutnya boleh sedikit ya, Pak. Baik. Saya supaya tiada dusta di antara kita ya, Pak Anggun. Ya. Ya, silakan, nah, Pak. Nah sekarang saya ingin mengemukakan apa yang sudah dilakukan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025 ini. Nah, jadi berdasarkan proses birokrasi yang tadi saya tulis harus ditempuh, tidak bisa tidak, Kemdikti-Saintek mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN 2025. Kenapa disebut tambahan anggaran? Sebabnya karena menteri sebelumnya tidak mengusulkan besaran jumlah tukin itu di dalam APBN. Sehingga tidak mungkin bisa dibayarkan walaupun ada Kepmen 447. Nah, jadi kami sekaligus berkoordinasi dengan Kemenpan RB, kemudian dengan Kementerian Keuangan, bahkan dengan Kemenko PMK, dengan Kementerian Keuangan, akhirnya disepakati, Pak. Disepakati bahwa tukin dosen ASN 2025 kami mengusulkan 2,8 triliun, tapi ruang fiskal yang ada itu kami hanya diberi persetujuan 2,5 triliun. Lalu pada tanggal 23 Januari kami melakukan RDP dengan DPR. Di situ kami ketahui secara resmi bahwa 2,5 triliun itu dikabulkan ya oleh Kementerian Keuangan, sehingga perpresnya sudah siap, Pak. Pak Anggun, sudah perpres tahun 2025 sudah siap, Pak. Sudah selesai diharmonisasi. Bahkan sekarang di Kemdikti-Saintek sedang disiapkan permennya untuk mencairkan itu tahun 2025, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf Pak, sedikit lagi. Mohon maaf, supaya lengkap nih, Pak. Nah, sekarang persoalannya adalah, tadi pertanyaannya adalah mengapa tukin 2020 sampai 2024 itu tidak dibayarkan? Itu yang menjadi pertanyaan, ya, menjadi pertanyaan. Nah, bisa saya kemukakan bahwa pada tahun 2018 dengan Permendikbud 44, bukan Kepmen ya, itu sudah ditetapkan lampiran Permendikbud nomor 44 lengkap dengan kelas jabatan dan besaran tukinnya, Pak. 2018, Pak Anggun. 2018 itu sudah ditetapkan, tapi persoalannya menteri yang pada saat itu tidak memuatnya di dalam APBN, Pak. Nah, karena itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin itu dibayarkan. Nah, terus 2018, 2019, 2021 akhir mereka mengusulkan kelas jabatan ke Menpan RB, si menteri yang lama ini. Tanggal 22 Desember 11 Oktober 2024. Ya, tiba-tiba menteri yang lama ini mengeluarkan Kepmen, Pak. Keputusan menteri nomor 447, Pak. 447 tahun 2024 tentang nama jabatan, kelas jabatan, dan besarnya tukin, dan di dalam Kepmen 447 itu dijanjikan 1 Januari akan dicairkan. Nah, Ibu dan Bapak, terutama Pak Anggun, itu dasar Kepmen 447 ini adalah Perpres 136 tahun 2018.
Nah, di sana, di pasal 10-nya, itu Pak Anggun, di sana disebutkan bahwa pencairan tukin ASN itu harus diatur dengan peraturan menteri, Pak, bukan keputusan menteri. Maka tidak mungkin, Pak, itu bisa dicairkan dengan keputusan menteri. Saya perlu sedikit jelaskan, kalau keputusan menteri itu tidak perlu ada harmonisasi, Pak, dengan kementerian lain. Tapi kalau permen, dia perlu waktu, Pak. Padahal Kepmen 47 itu diterbitkan 9 hari, Pak, sebelum menteri yang lama selesai masa jabatannya. Jadi tidak mungkin dia keluarkan permen, maka dia, mohon maaf, saya sebut kata nekat, dia keluarkan Kepmen 447. Nah, ini yang menjadi persoalan, mau dicairkan, satu, anggarannya nggak ada, Pak. Ya, karena dia tidak menganggarkan tahun 2024. Sehingga kami kena akibatnya, harus memperjuangkan, dan kami sudah berhasil, Pak. Tahun 2025 itu tadi yang 2,5 triliun. Nah, tapi Kepmen itu tidak bisa digunakan, Pak, karena perintahnya dari Perpres 131/2018 itu adalah permen pasal 10, boleh dicek gitu. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa tahun 2020 sampai 2024 itu tidak bisa dicairkan. Hanya 2025 yang bisa dicairkan. Itu pun sedikit berkurang dari usulan kami 2,8 tapi menjadi 2,5 triliun. Jadi itu sejarahnya, Pak. Bukan kami tidak mau memperjuangkan, Pak. Tapi memperjuangkan itu harus bersama-sama, Pak. Paling tidak Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, kemudian Kemendikti-Ristek, dan kemudian yang terakhir adalah Kemenko PMK. Itu harus bersama-sama. Seperti yang Perpres yang sekarang terbit, itu juga bersama-sama, Pak Anggun. Begitu, Pak. Bolanya artinya melewati lintas kementerian begitu ya, Prof. Jogun? Menpan RB, Kementerian Keuangan, termasuk PMK. Ini bisa dipahami tidak dengan teman-teman di Adaksi? Oke, Mas. Kami sangat memahami semua peraturan ya. Dan ada satu Perpres yang itu tidak disebutkan, yaitu Perpres nomor 138 tahun 2018, yang itu mengatur terkait dengan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Ristek Dikti di masa itu. Itu sudah ada dan diterjemahkan lagi dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2020. Jadi gini, Mas, di perguruan tinggi itu tidak hanya dosen, juga ada misalnya kayak tenaga administrasi, ada juga laboran gitu kan ya, ada peralatan komputer dan lain sebagainya. Dan mereka itu sejak tahun 2020 sudah mendapatkan tukin, yang itu berdasarkan kepada peraturan Perpres itu yang 138 dan juga Permendikbud 49 2020 itu gitu. Jadi aturannya sama gitu. Untuk tenaga kependidikan itu sudah diberikan, sementara buat kami tidak diberikan. Jadi saya nggak tahu ya siapa yang salah ya, apakah Mas Nadiem yang salah atau gimana gitu. Tapi saya underline terkait dengan pernyataan Pak Prabowo gitu, di mana beliau selalu mengatakan bahwasanya pemerintahan beliau merupakan kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dengan asumsi positif yang seperti itu, kami melihat bahwasanya sesungguhnya ketika tim transisi sudah berjalan dengan baik lah gitu kan ya. Karena kan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak ada masalah sebenarnya gitu. Tapi kok kementeriannya ketika dipecah menjadi bermasalah. Kemudian yang kedua, Mas, sebenarnya Kemendikti-Saintek ini sudah mendapatkan anggaran dari negara sebesar 57 triliun. Dan mereka tidak mau untuk memakai yang 57 triliun itu untuk membayarkan tukin dosen. Mereka malah mengajukan anggaran tambahan. Kenapa nggak diambilkan saja dari 57 triliun itu gitu? Misalnya hitung-hitungannya cuma 8 triliun yang harus dibayarkan gitu kan ya. Langsung Jadi jawab kami saja. melihat tidak ada political will yang baik dari pemerintah, di mana kami di awal-awal dianggap tidak sebagai pegawai kementerian. Kemudian pernyataan awalnya tidak ada tukin tahun 2025 ini. Silakan jawab, Prof. Jogun. Ada dana tadi 57 T yang harusnya bisa dialokasikan untuk tukin. Ini bagaimana?
Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau anggaran dari Kemdikti-Saintek itu kan alokasinya sudah jelas, Pak, ketika diusulkan. Jadi tidak mudah begitu saja untuk kemudian dipindahkan, ya, alokasi anggaran itu. Seperti buktinya, sekarang pun ketika memperjuangkan yang tukin dosen tahun 2025, itu pun harus disetujui oleh lembaga-lembaga KL terkait, kementerian dan lembaga terkait tadi, baru bisa dikeluarkan Perpres. Apalagi ini tahun 2020 sampai 2024, ya. Jadi saya juga tidak mau menyalahkan Pak Nadiem, saya tidak tahu mengapa. Saya di Dikti itu sejak tahun 2022, tapi sejak Pak Nadiem saya retreat, terus terang saja. Jadi saya tidak tahu mengapa beliau ini tidak menganggarkan, Pak. Itu kami tidak tahu sama sekali kenapa. Itu yang membuat sekarang persoalan. Baik. Jadi kalau itu semuanya harus bermuara di Kemdikti-Saintek, menurut saya itu tidak mungkin, Pak, Kemdikti-Saintek berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan keempat kementerian dan lembaga lainnya tadi. Jadi mungkin Pak Anggun, ya kita harus menunggu bagaimana koordinasinya ini supaya yang anggaran skema ketiga tadi dikurangi 2,5 triliun itu bisa cair dan bisa disetujui, dan itu tidak mudah. Untuk tahun 2025 saja kami sudah berdarah-darah itu berjuangnya. Baik, penegasan Pak Prof. Jogun, ini penegasan saja anggaran 2,5 T ini yang disetujui oleh Banggar Anggaran untuk 2025, apakah bisa dibayarkan untuk 2020 ke depan sampai 2024? Apa hanya saja untuk 2025 saja nih Pak digunakan? Ya, tahun 2025, Pak. 2025. Nah, ada kemungkinan bahwa yang tahun 2025 itu dipakai lagi tahun 2026. Tetapi itu harus masuk di dalam RAPBN, Pak, 2026. Kalau tidak, ya tidak bisa dibayarkan. Seperti yang dilakukan oleh menteri yang sebelumnya. Tidak menganggarkan, repot kita, Pak. Baik. Itu. Ini teman-teman di Kemenpan-RB, Kemenq, dan juga Menko PMK, seperti apa Pak tindak lanjutnya? Tentu Anda koordinasi dengan lintas kementerian juga untuk permennya. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi ya kita tentu akan berusaha sedemikian rupa supaya koordinasi itu berlangsung sehingga ya mohon maaf ya, apa yang dulu dilakukan oleh menteri sebelumnya itu bisa dimaafkan gitu ya. Karena ya bagaimana Pak, itu Kemdikti-Saintek tidak tahu menahu bahwa itu tidak dianggarkan. Tiba-tiba sekarang kami dituntut untuk membayarkan itu, kan tidak mungkin, Pak. Harus ada prosedur baku yang tadi saya jelaskan. Ada 5 langkah yang harus ditempuh, Pak. Begitu, Pak. Ya, silakan direspon. Pak Anggun, ada prosedur baku yang harus ditempuh. Ini bagaimana teman-teman redaksi menanggapinya untuk kedepannya? Jadi Mas, tadi kami menekankan bahwasannya political will dari kementerian itu memang sangat rendah. Berbeda dengan pada saat kasus di Kementerian Agama. Jadi ada pernah Rafelan dari tahun 2015 sampai 2018. Dan dosennya nggak pernah demo, Mas. Dosennya nggak pernah demo, gurunya nggak pernah demo, kemudian para pimpinannya, para pejabat di kementerian tersebut yang berusaha dan berjuang untuk mencarikan tukin selama 3 tahun itu. Jadi kami merasa apa ya, seolah-olah kementerian ini lepas tangan ataupun juga tidak mau berupaya secara kuat gitu kan ya untuk menjamin tukin dosen ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan 2,5 triliun itu hanya bisa mengcover sepertiga jumlah dosen ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sementara kami ada 80.000 orang, Mas. Ya, kami ada 80.000 orang dan ini kan seolah-olah negara mengkotak-kotakan dosen ini gitu kan ya. Kami ada yang ngajar di Satker, ada di BLU, ada di PTNBH. Dan semuanya itu statusnya ASN. Dan mereka berhak untuk mendapatkan tukin gitu kan ya. Jadi kami melihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum maksimal gitu kan ya. Apalagi kalau mimpinya ingin Indonesia Emas 2045, kemudian menjadi world class university, sementara dosennya sendiri susah untuk hidup gitu kan ya. Jadi kami melihat 2,5 triliun itu belum maksimal usaha dari kementerian, dan mereka sampai saat ini tidak mau menggunakan yang 57 T itu. Baik. Sebenarnya kan bisa aja kan kalau misalnya ada etikat baik,
kemudian diambilkan sekitar 6T-nya gitu kan ya, untuk tunjangan kerja dosen ini, itu sangat dimungkinkan gitu. Kenapa solusi itu tidak pernah diambil oleh kementerian? Baik, tapi kan ini perlu prosedur baku, Pak Anggun, untuk menempuh hal itu. Tapi bagaimana juga menjawab tadi Pak Prof. Jogun, ada indikasi mengkotak-kotakan antar tenaga pendidikan. Ini bagaimana di Kemendikti Saintek menanggapinya? Silakan, Prof. Jogun. Ya, jadi yang pertama, tidak pernah kami mengkotak-kotakan, terus terang saja. Bahwa yang kami perjuangkan itu adalah tukin untuk dosen ASN, untuk dosen ASN ya Pak. Itu yang kami perjuangkan. Itulah yang dikabulkan sebesar 2,5 triliun itu. Nah, khusus tentang dosen ASN di PTN BLU, itu mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan BLU, mereka sudah dapat remunerasi. Dan itu akan diperhitungkan Pak, remunerasi itu apakah jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Kalau lebih rendah tentu akan ditambahkan, kalau lebih tinggi tentu tidak akan mendapat lagi Pak tukinnya. Nah, sedangkan PTN BH itu kan mereka sudah otonom Pak, sudah berdiri sendiri. Jadi walaupun di sana ada ASN gitu. Jadi dan satu hal saya kira untuk memindahkan tadi kata Pak Anggun bahwa tolong dong 6 triliun dipindahkan. Ya tidak seperti di rumah tangga ya Pak, keluar kantong, masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Tadi sudah saya sebutkan ada prosedur bakunya Pak, tidak mudah begitu saja begitu. Bukan kami tidak memperjuangkan, kami sedang berusaha Pak untuk itu, tapi tidak bisa dengan sesegera seperti yang diharapkan. Karena untuk 2025 saja kan dari sejak Desember Pak kami berjuang, baru 3 Januari dikabulkan itu. Itu pun tidak penuh Pak Anggun. Oke, terakhir silakan direspon Pak Anggun, mumpung ini juga masih berdialog kita ya, ada tentunya beberapa pihak dari Kemenpan RB menonton, termasuk dari PMK dan juga Kementerian Keuangan, apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka? Silakan. Jadi yang 2,5 triliun itu hanya bisa meng-cover sekitar 30.000 Mas. Sementara jumlah kami adalah 80.000. Saya sudah berdialog juga ya, banyak kawan-kawan dari PTNBH itu curhat gitu kan ya. Dan walaupun mereka sudah mendapatkan remun, itu nominalnya di bawah dari tukin yang sudah nominal tukin yang sudah diberlakukan atau yang sudah ada aturannya gitu. Jadi walaupun PTNBH mereka ya masih struggle dengan kesejahteraan mereka sendiri gitu. Jadi yang kaya ataupun yang sejahtera untuk PTNBH itu hanya pejabatnya saja. Dosen-dosen biasanya enggak gitu. Jadi kita balik lagi kepada hak konstitusi ya. Karena kami sebagai ASN dan itu dilindungi dalam undang-undang dan juga ada hak dan kewajibannya. Dan salah satu hak kami itulah mendapatkan tukin gitu. Jadi kami ingin dibayarkan untuk semuanya. Kemudian kalau misalnya pemerintah masih kukuh tidak mau membayarkan, maka mungkin kami akan menempuh jalur hukum ya. Kami akan masuk ke PT UN nantinya gitu. Baik, semoga ini juga didengar oleh Pak Prabowo Subianto, menonton atau tidak, kita harapkan menonton ya, mendapat perhatian dari Presiden juga terkait dengan tukin ini. Terima kasih untuk waktu berdua, ada Bapak Anggun Gunawan, Koordinator dari Adaksi, dan juga Bapak Johannes Gunawan atau Prof. Jogun, selaku tenaga ahli Mendik Saintek atau Mendikti Saintek. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.